Film ini menceritakan tentang seorang pekerja kasar bernama Levon yang harus kembali ke profesi lamanya demi menyelamatkan anak temannya yang diculik. Suatu hari Levon yang bekerja sebagai mandor konstruksi memberi pengarahan kepada para pekerjanya sebelum mulai bekerja. Di kantor, ketika Levon memberikan laporan pekerjaan kepada teman sekaligus bosnya yaitu Joe, Levon mendengar anaknya Joe yang bernama Jenny meminta sejumlah uang kepada Joe untuk merayakan kelulusan ujian semester bersama teman kuliahnya. Joe tidak bisa menolak permintaan Jenny karena istrinya juga meminta Joe memberikan yang Jenny mau. Tak lama kemudian, Levon melihat beberapa penjahat mendatangi lokasi kerjanya. Levon melihat anggotanya dipukuli penjahat tersebut. Lalu Levon meminta agar mereka pergi dari lokasi konstruksi. Namun, karena mereka tidak mau, Levon terpaksa menggunakan kekerasan. Get up. Don't come back. We need to get back to work. Melihat Levon mengalahkan para penjahat, Jenny meminta Levon juga melindungi Jenny. Levon berjanji melindungi Jenny asalkan Jenny tidak memberitahu orang lain. Kemudian, Levon menemui anaknya yang diasuh oleh kakeknya bernama Rod. Rod yang tidak suka dengan Levon karena anak perempuannya mati bunuh diri. Akibat terus ditinggal Levon bertugas. Terus menghina Levon dengan mengatakan kalau cucu perempuannya tidak cocok tinggal dengan seorang pembunuh. You're a killer. You can't pretend that you're not. Hari ini adalah jadwal Levon bersama dengan anak perempuannya. Levon mengajak anak perempuannya makan, lalu memberikannya hadiah berupa foto kenangan anaknya bersama istrinya sebelum meninggal. I took that picture. Malam itu, Jenny pergi ke klub malam bersama temannya untuk berpesta. Kemudian, seorang penjahat bernama Viper diam-diam merekam Jenny dan temannya untuk dikirim ke pembeli, gadis muda. Lalu, dengan bantuan seorang bartender, Viper berhasil menculik Jenny. Ketika Jenny keluar dari kamar mandi menemani temannya yang mabuk. Keesokan harinya, Joe dan istrinya berkata kalau Jenny diculik. Istri Joe berkata kalau polisi tidak pernah serius menangani kasus penculikan. Joe yang tahu siapa Levon sebenarnya meminta bantuan Levon untuk menemukan Jenny. Kemudian, Joe menawarkan uang untuk Levon. Namun Levon menolak karena dia tidak mau kembali ke profesi lamanya. Setelah itu, Levon menemui teman lamanya yang buta bernama Gani. Levon berkata kalau dia harus kembali ke profesi lamanya untuk menyelamatkan anak bos kerjanya bernama Jenny. Gani yang pernah diselamatkan Levon berkata kalau Levon harus fokus dan membulatkan tekadnya. Keesokan harinya, Levon mendatangi rumah Joe, lalu mencari petunjuk di kamar Jenny. Joe yang masih menangisi anaknya mulai minum-minum. Levon berjanji kepada Joe kalau dia akan membawa kembali Jenny. Setelah melihat semua petunjuk, Levon mendatangi klub malam, di mana Jenny terakhir terlihat. Lalu Levon mengikuti bartender yang menjual narkoba ke rumahnya. Di rumah, bartender yang sedang memakai narkoba terkejut melihat kedatangan Levon. Lalu Levon bertanya tentang Jenny, namun karena bartender tidak mau mengaku, Levon terpaksa menyiksanya agar mau berbicara. Tak lama kemudian, dua penjahat Rusia datang ke rumah bartender. Levon menggunakan bartender sebagai taman, lalu menghabisi kedua penjahat tersebut. Keesokan harinya, sebuah mobil datang ke rumah bartender.
seorang petinggi geng Rusia yang bernama Wolo marah ketika menyadari kalau uang narkoba mereka yang dijual bartender hilang. Setelah itu, Levon mengikuti Wolo ke rumahnya. Setelah memastikan aman, Levon masuk, lalu memukul Wolo. Ketika sadar, Wolo mengancam akan memburu semua keluarga Levon. Namun, Levon yang sudah terbiasa memburu penjahat tidak peduli siapa Wolo. Bahkan Levon mengembalikan uang narkoba milik Wolo. Lalu Levon menunjukkan foto Jenny. Seketika Wolo marah lalu menyebut semua itu ulah anaknya bernama Dimi. Setelah menghabisi Wolo, Levon pergi mencari petunjuk tentang Dimi. Tak lama kemudian, ketua gangster Rusia yang bernama Simon datang bersama kedua anaknya yaitu Venko dan Danya. Setelah melihat rekaman CCTV, Simon menyuruh anaknya untuk mencari Levon dan membawa Levon ke hadapan Simon. Bring him to me. Di suatu tempat, Levon meminta informasi tentang Dimi kepada temannya. Temannya berkata kalau ada sebuah bar bernama Heti yang menjual narkoba milik Rusia. Just have it here. You pick. Di bar Hetis, seorang wanita yang menjaga monitor bernama Artemis menyuruh salah satu pengawas untuk menemui Levon. Karena Artemis curiga, lalu Levon adalah seorang polisi. Ketika bertemu, Levon menunjukkan sejumlah uang. Lalu pengawas itu membawa Levon ke hadapan bos Heti. Setelah mendengar dari Artemis kalau Levon polisi, bos Heti menyuruh anak buahnya menghajar Levon. Namun yang terjadi, Levon berhasil mengalahkan mereka semua. Ketika bersalaman, bos Heti percaya kalau Levon bukan polisi, karena memiliki tangan yang kasar seperti kuli. Kemudian, bos Heti menanyakan maksud kedatangan Levon. Levon berkata kalau dia butuh narkoba. Bos Heti menyuruh Levon datang ke sebuah kafe besok jam 7. Di kafe, Levon memberikan uang untuk membeli narkoba kepada Artemis. Lalu Artemis memberikan handphone dan Levon akan diberitahu di mana narkobanya. Kemudian, bos Heti menelpon, lalu berkata kalau narkobanya sudah di mobil Levon. Di suatu tempat, Viper dan Artemis membawa Jenny ke rumah pembeli. Si pembeli berkata kalau dia berterima kasih kepada Dimi yang juga berbisnis wanita muda. Ketika menunggu, Viper terkejut melihat pembeli Jenny berdarah. Karena Jenny terbangun, lalu menggigit pipi si pembeli. Di tempat lain, ketika Levon mencari petunjuk, bos Heti menelpon, lalu berkata kalau dia akan mengenalkan Levon kepada bosnya yaitu Dimi. Ketika bertemu, Dimi yang tidak mudah percaya orang baru menyuruh anak buahnya untuk memeriksa identitas Levon. Setelah memeriksa keaslian identitas Levon yang mengaku sebagai Bill, Dimi memberikan narkobanya kepada Levon, lalu memintanya untuk menghubungi bos Heti jika Levon butuh narkoba lagi. Setelah membuang narkoba, Levon menemukan petunjuk dari handphone bartender. Berfoto dengan Viper, pria yang selalu mengikuti Jenny ketika di klub malam. Kemudian, Levon pergi mencari Viper di bar Heti. Artemis yang mengetahui keberadaan Levon melalui kamera CCTV, menelpon gangster Rusia. Tak lama kemudian, Venko dan Danya datang untuk menangkap Levon. Ketika melarikan diri, Levon menabrak mobil polisi. Levon mengira kalau dia selamat, tapi ternyata kedua polisi tersebut bekerja di bawah gangster Rusia. Di dalam mobil, Venko dan Danya menggali informasi tentang Levon. Namun Levon berhasil lolos, lalu membunuh Venko dan Danya.
Di rumah sakit, Simon berduka karena kematian anaknya yaitu Franco dan Ganya. Simon menyuruh anak buahnya memanggil Dewan Perang untuk rapat. Di dalam rapat, Simon berkata kalau mereka sedang menghadapi iblis yang sudah membunuh kedua anaknya dan juga kapten perang mereka yaitu Wolo. Salah satu Dewan Perang bertanya di mana Dimi. Simon berkata kalau Dimi bersembunyi. Mendengar itu, Dewan Perang menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Simon mencari Dimi. Sementara itu di suatu bar, Dimi memarahi Viper karena Jenny sudah menggigit pelanggannya. Kemudian, Dimi menyuruh Viper dan Artemis membunuh Jenny. You kill her, you know what to take. Consider it done. He's this close to smoking us both. We gotta whack that girl. Tak lama kemudian, Dimi terkejut dengan kedatangan kedua anak buah Dewan Perang dan Simon. Simon bertanya tentang Levon. Dimi berkata kalau Levon hanyalah pelanggan, dan dia tidak tahu apapun tentang Levon. Simon berkata kalau saat ini Levon sedang memburu Dimi. Anak buah Dewan Perang meminta bantuan hacker untuk menemukan identitas dan keluarga Levon. Setelah mendapatkan informasi Levon, mereka mendatangi rumah mertua Levon. Di tempat lain, seorang guru menelpon Levon lalu berkata kalau hari ini tidak ada yang menjemput anaknya. Lalu Levon pergi ke sekolah menjemput anaknya. Anaknya berkata kalau kakek tidak pernah terlambat menjemputnya. Kemudian, Levon pergi ke rumah mertuanya. Melihat rumah mertuanya terbakar, Levon menyuruh anaknya tetap di mobil. Sementara Levon menyelamatkan mertuanya. Levon meminta izin untuk membawa anaknya ke tempat aman. Selagi mertuanya dirawat di rumah sakit. Kemudian Levon pergi ke rumah Gani teman seperjuangannya. Gani yang sudah tahu Levon hendak pergi memerangi gangster Rusia, membawa Levon ke ruangan senjatanya. Chief, sir. A horse in the apocalypse. Setelah membawa beberapa senjata, Levon berkata kepada anaknya kalau dia akan segera kembali. Lalu menitipkan anaknya kepada Gani. Di sebuah mobil, Jenny berhasil membuat Artemis dan Viper panik hingga mobilnya menabrak pohon. Kemudian Jenny kabur, membuat Artemis marah karena tidak berhasil mengejar Jenny. Ketika melihat mobil polisi, Jenny mengira dia akan selamat. Tapi ternyata polisi tersebut membawa Jenny kembali ke Viper. Miss me? Ketika Viper hendak membunuh Jenny, si pembeli menelpon lalu berkata kalau dia masih menginginkan Jenny dan akan membayar untuk kencan kedua. Di sebuah bar, Dimi yang sedang menghisap narkoba tidak mengetahui kedatangan Levon sampai sebuah bom meledak. Setelah menghabisi pengawal Dimi, Levon mendatangi Dimi, yang sedang mengancam seorang wanita. Namun Levon langsung menembak tangan Dimi, lalu menyuruh wanita itu pergi. Setelah melihat foto Jenny, Dimi bertanya kenapa Levon membunuh semua orang hanya demi seorang wanita. Levon berkata kalau dia sudah berjanji akan melindunginya. Kemudian Levon membawa Dimi ke markas Dimi, tempat di mana Jenny dibawa. She's in there. Setelah sampai, Levon bertanya kenapa memilih Jenny. Dimi berkata kalau bisnisnya memoto gadis di klub malam, lalu mengirimnya kepada pembeli untuk dipilih. Lalu setelah pembeli memilih, mereka menculik gadis tersebut. Mendengar itu, Levon marah, lalu membunuh Dimi. Agar tidak ada lagi yang menculik gadis-gadis muda. Kemudian, perlahan tapi pasti, Levon mulai masuk ke markas Dimi. Sementara itu, Bos Hetty mendapat kabar kalau Levon sedang menuju markas Dimi. Lalu menyuruh anggotanya untuk segera bersiap pergi ke markas Dimi. Di dalam markas Dimi, Artemis meminta si pembeli untuk datang melihat Jenny. Ketika si pembeli hendak menyakiti Jenny, mereka terkejut mendengar ledakan.
Ketika semua pengunjung berhamburan keluar, pasukan Hetty datang membantu gangster Rusia. Namun, dengan kemampuan Levon berperang, pasukan Hetty kalah. Bahkan bos Hetty harus mati di tangan Levon. Ketika menemukan lokasi Jenny, Levon langsung menembak si pembeli. Viper yang kehabisan peluru langsung menyerah, sementara Jenny menggigit tangan Artemis. Setelah membunuh Viper dan Artemis, anak buah Dewan Perang datang. Follow me. Lalu ketika polisi jahat datang, anak buah Dewan Perang menghabisi polisi. Dengan senjata berat, anak buah Dewan Perang menembaki Levon. Levon berhasil membunuh anak buah Dewan Perang lalu pergi membawa Jenny pulang. Simon, yang tidak terima dengan kekalahannya, meminta bantuan Dewan Perang. Namun Dewan Perang berkata kalau mereka tidak bisa menang melawan iblis. Membuat Simon makin marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di rumah Jenny, Joe dan keluarga sangat senang dengan kepulangan Jenny. Joe dan keluarganya berterima kasih karena Levon berhasil membawa Jenny pulang. Di rumah Gani, anaknya menyambut kedatangan Levon. Film pun berakhir. Semoga kalian terhibur.